Berlatar di sebuah dermaga, lebih tepatnya di pesisir pantai, kisah akan berfokus pada seorang mantan marinir bernama Roy, di mana dia tampaknya sedang terjebak dalam depresi mendalam setelah kehilangan keluarga serta rumah impiannya. Di tengah keterpurukan itu, seorang pria tua bernama Grant datang menghampiri dan mengatakan bahwa ia baru saja mendoakan Roy agar segera pulih dari luka batinnya. Couple nights ago, I saw a shooting star, and I made a wish that I could take all of your pain and bury it in the sand. Karena Grant merupakan sahabat setia yang selalu ada di sisinya, Roy pun memberikan kalung miliknya sebagai tanda terima kasih, sehingga Grant terlihat begitu bahagia saat mengenakan kalung tersebut, seolah itu adalah sesuatu yang telah lama ia dambakan. Setelah itu, keduanya beranjak menuju sebuah tempat sederhana yang biasa mereka kunjungi untuk menikmati pangsit bersama. Tanpa diduga, setibanya di sana mereka langsung disambut oleh pemilik restoran bernama Suji. Namun Suji merasa heran ketika melihat Grant mengenakan kalung marinir, karena selama ini ia mengenalnya sebagai seorang gelandangan. Ketika hendak bertanya lebih jauh, tiba-tiba koki bernama Kenny memanggilnya untuk masuk dengan alasan adanya kendala di dalam. Get inside, woman. Luana's having problems with that damn register again. Ternyata alasan tersebut hanyalah dalih agar Kenny dapat berbicara langsung dengan mereka mengenai sesuatu yang selama ini ia pendam. Dengan nada kasar, ia melarang mereka untuk tidak pernah datang lagi ke tempat itu. Ucapan tersebut memicu emosi Roy, namun Kenny memilih pergi untuk menghindari perdebatan yang lebih besar. You get your shit together. Clean up. Like I said. Setelah menerima perlakuan tidak menyenangkan itu, mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Meski amarah masih tersimpan di dalam hatinya, di sana Grant meminta maaf pada Roy atas kejadian barusan, merasa bahwa semua itu adalah kesalahannya. Dengan perasaan malu, ia berniat mengembalikan kalung tersebut, namun Roy menolaknya karena ia sendiri sudah tidak ingin memakainya lagi. You want these back? Nah, you keep. Means more to you than it does to me. Okay? Beberapa saat kemudian, Roy teringat akan kenangan bersama istrinya yang saat itu sedang mengandung. Ia begitu bahagia mendengar kabar tersebut, meski momen itu terjadi di tengah acara perpisahan sebelum ia menjalankan tugas negara. Namun kenangan itu seketika sirna ketika Grant mengejutkannya dan mengajak untuk kembali mencari makanan. Hey, Roy. You wanna go take a walk with me? It might be fun. Penolakan halus dari Roy membuat Grant harus berjalan seorang diri melewati rute yang biasa mereka lalui, dan pada suatu malam, tanpa sengaja ia mengintip ke dalam sebuah ruangan yang menyaksikan orang-orang yang hendak dibunuh. Tanpa disadari, kehadirannya diketahui, sehingga ia pun harus melarikan diri dan dikejar tanpa henti. Hey, you! Get back here! Adegan kemudian beralih dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Rijal yang berprofesi sebagai seorang serip. Ia berencana pergi ke restoran hanya untuk makan dan menghabiskan waktu, namun secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pendemo, sehingga Rijal pun menasihati orang tersebut agar menghentikan aksinya. You're doing that one more time, I'm gonna lock you up and throw away the key, you understand me? Yes, sir. Sepulang dari restoran, Rijal mengunjungi sebuah bengkel untuk menemui temannya yang bernama Chester. Namun karena situasi yang kurang memungkinkan, percakapan mereka dilanjutkan di rumah sambil menikmati secangkir kopi. Sore itu, mereka begitu larut dalam obrolan hingga hampir melupakan aktivitas lainnya. Setiap kali mereka bertemu, Chester selalu menceritakan kenangan masa perang dahulu. Ia mengisahkan bagaimana tentara Union berhasil memukul mundur pihak lawan yang berusaha menghancurkan kota mereka. Namun setelah kota itu merdeka, muncul peristiwa lain yang memicu kepanikan, yakni perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. It's really sad. Brothers killing brothers, friends killing friends. Sejak peristiwa itu, Amerika mendirikan pusat data NSA sebagai sistem pengamanan negara. Para penjaga ditugaskan untuk terus memantau dan melaporkan setiap kejadian yang terjadi. Hingga saat ini, kota tersebut masih tergolong aman karena belum ada tanda-tanda ancaman berbahaya yang muncul.
Keesokan harinya, adegan beralih dengan memperlihatkan sebuah peristiwa pembunuhan di kamar hotel. Tidak hanya itu, kejadian lain juga menimpa seorang wanita yang ditenggelamkan di dalam bak mandi. Semua itu ternyata merupakan ulah kelompok teroris yang baru terbentuk, di mana tujuan berikutnya adalah membajak aset negara. This is the master plan. Langkah pertama mereka dimulai dengan mendatangi pos pemeriksaan yang dijaga oleh beberapa tentara, di mana salah satu dari anggota teroris menyamar sebagai wanita penghibur untuk mengelabui para penjaga sebelum akhirnya membunuh mereka satu persatu. Dengan cara itu, kelompok tersebut berhasil menguasai seluruh ruangan dan mengambil alih kendali kapal. Cerita kembali pada Roy yang tampak gelisah karena sejak kemarin Grant tidak kunjung kembali. Ia mencarinya ke berbagai tempat hingga akhirnya mendatangi lokasi yang biasa mereka kunjungi. Dan setibanya di sana, Suji merasa heran karena Roy datang seorang diri tidak seperti biasanya. Where's little soldier boy today? Saat Suji hendak mengajak berbicara, Kenny tiba-tiba datang dan kembali melontarkan hinaan tanpa alasan yang jelas. Hal itu membuat Roy memilih pergi dan melanjutkan langkahnya, mencoba bertahan dengan mencari sisa-sisa makanan. Namun tanpa disadari, ia melewati bangunan yang menjadi saksi atas hilangnya Grant tersebut. Karena tidak juga menemukan keberadaan Grant, Roy pun memutuskan untuk kembali ke tempat yang selama ini ia anggap sebagai rumah. Namun dalam perjalanan, ia berhenti ketika melihat kerumunan orang yang tengah menyaksikan berita kematian, dan seketika ingatannya kembali pada kejadian yang berkaitan dengan Suji. Dengan emosi yang memuncak, Roy kembali ke restoran untuk memastikan apakah benar Grant menghilang di sana. Di luar dugaan, ia bertemu dengan TJ yang merupakan rekan kerjanya di masa lalu. Roy mencoba mengungkapkan kekhawatirannya, namun TJ justru pergi karena menganggapnya sudah tidak waras. I saw it! I saw it! It's happening here, TJ! TJ! Tidak berhenti sampai di situ, Roy memberanikan diri masuk ke dalam restoran dengan tujuan menekan Suji agar mengatakan yang sebenarnya. Namun tindakannya segera dihentikan oleh TJ dan beberapa orang di sana, hingga akhirnya Roy ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, ia terus bersikeras tentang kejahatan yang terjadi, bahkan meminta TJ dan seorang sipir untuk menyaksikan berita di televisi sebagai bukti. Look, go to the TV and say, check the video. Sementara itu, Rizal berada di sebuah bar sambil mendengarkan kabar tentang kematian 13 tentara. Tanpa diduga, Suji datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Namun karena ada orang lain di dekat mereka, percakapan itu pun ditunda dan keduanya memilih pergi dengan urusannya masing-masing. Alright, drink up everybody, have a good day. Ternyata rupanya Suji memiliki keterlibatan dalam peristiwa yang diberitakan. Ia meluapkan penyesalannya dengan berteriak di dalam gudang. Teriakan itu terdengar oleh seseorang wanita yang kemudian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Secara tiba-tiba, Suji mengamuk dan menyerang wanita tersebut. Namun beruntung, Kenny dapat tepat waktu dan langsung menembaknya. Di sana, Kenny menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam masalah yang menyeret nama Suji. Ia juga mengaku tidak mengetahui bahwa gudang tersebut digunakan sebagai tempat eksekusi. Kebingungan pun menyelimuti dirinya hingga wanita bernama Rebecca itu menawarkan solusi untuk menghadapi situasi tersebut. I know someone. He'll know what to do.
Sementara itu, Rizal mendatangi kantor polisi untuk menemui Roy yang baru saja ditahan. Ia marah besar karena Roy dianggap telah menyebarkan isu pembunuhan terhadap para tentara. Namun ketika seorang sipir menunjukkan bukti yang membenarkan ucapan Roy, situasi berubah drastis karena sipir tersebut tiba-tiba ditembak mati oleh anak buah Rizal. Dan pada akhirnya Rizal mengakui bahwa kelompoknya lah yang telah membunuh Grant yang ia anggap tidak berbeda dengan para tentara lainnya. Tindakan itu dilakukan karena kekecewaannya terhadap para politisi tamak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Meski ia sadar perbuatannya salah, Rizal tepat bersikeras menjalankan misinya untuk melakukan perubahan dengan rencana menundukkan para petinggi pada malam itu juga. Making more sense than anybody has in a long time. Di hadapan Roy, Rizal berusaha membujuknya untuk bergabung dan bersama-sama merebut negara ini dari ideologi yang ia anggap kotor. Ia meyakini bahwa ketika pemerintah tidak lagi mampu melayani rakyat, maka semua menjadi kewajiban masyarakat untuk bangkit dan melawan. Namun Roy menolak ajakan tersebut karena ia masih menghormati para pejuang yang dahulu telah berkorban demi negara. Mendengar penolakan itu, Rizal memerintahkan Roy untuk bersiap menghadapi kematian bersama yang lain. Ancaman tersebut memaksa Roy untuk berpura-pura berada di pihak Rizal agar tidak mati sia-sia. Dengan memanfaatkan kunci yang ia temukan, Roy akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, meninggalkan sosok yang telah ia anggap sebagai pengkhianat. Ketika warga mulai mempertanyakan kebenaran berita yang beredar, Rizal keluar untuk menenangkan sekaligus membohongi mereka. Sementara itu, TJ dan Rebecca yang mulai mempercayai perkataan Roy bergegas menuju sel tahanan untuk menjemputnya. Namun karena Roy telah lebih dulu keluar, mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan Rizal dan segera meninggalkan tempat saat itu juga. Setelah berada di tempat yang aman, Rebecca mengajak Kenny untuk menyusun rencana perlawanan terhadap Rizal. Tujuan mereka adalah mengepung dan melumpuhkan pasukan yang telah menguasai kapal dengan kerjasama yang solid serta dukungan persenjataan yang memadai, sehingga mereka pun bersiap untuk memulai aksinya tersebut. 2 hours. Let's do it. For the love of country. Sebelum bergerak, Roy berinisiatif memeriksa situasi sekitar menggunakan drone. Setelah memastikan keadaan aman, mereka berempat melanjutkan rencananya dengan menyusup melewati pagar pembatas hingga akhirnya berhasil mencapai kapal. Begitu keberadaan musuh terdeteksi, pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Setelah mengalahkan beberapa penjaga, mereka mulai menyusup dan berpencar ke berbagai ruangan. Roy terlihat mampu menghabisi lawan dengan mudah berkat pengalaman militernya. Begitu pula Rebecca dan Kenny, namun berbeda dengan TJ yang harus menghadapi lawan seimbang sehingga sempat mengalami kesulitan di awal pertarungan. Saat menyisir sebuah ruangan tersembunyi, Roy akhirnya berhadapan dengan pemimpin kelompok tersebut. Tanpa ragu, ia menunjukkan kemampuan tempur yang diperolehnya selama menjadi marinir. Pertarungan itu berakhir cepat dan Roy pun segera keluar untuk membantu TJ yang masih terlibat pertempuran. Di sisi lain, Rizal bersama puluhan anak buahnya bergerak menuju kapal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Melihat hal itu, Roy dan rekan-rekannya diliputi kemarahan atas rencana yang akan dilakukan. Mereka pun keluar dan langsung terlibat dalam baku tembak untuk menghentikan langkah Rizal.
Saat TJ kembali berhadapan dengan lawan sebelumnya, ia akhirnya berhasil menembaknya hingga tewas. Namun situasi berubah drastis ketika pihak musuh melemparkan bom. Dalam momen genting itu, Kenny mendorong Roy menjauh, mengorbankan dirinya demi keselamatan temannya. Dengan emosi yang memuncak, Roy pun dengan sisa tenaganya melawan semua musuh tersebut. Tetapi tiba-tiba tak lama kemudian, bantuan datang melalui 2 unit helikopter yang menurunkan banyak tentara. Kehadiran mereka membuat pasukan musuh tidak berdaya hingga tidak ada satupun yang tersisa. Dari semua yang terjadi, hanya TJ dan Rebecca lah yang selamat, sementara Kenny dan Roy gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengakhiri konflik, mereka berdua kembali mengibarkan bendera negara sebagai simbol atas kemenangannya. Tamat, ending yang sangat mentololkan. Saya pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa.